Hai hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku mau belanja bulanan, yuk ikutin aku terus ya. Nah sekarang ini masih jam 8 pagi. Aku sengaja ke supermarketnya pagi-pagi, soalnya biasanya kan kalau masih pagi itu masih sepi ya, jadi enak aja gitu. Sekarang itu kayaknya kalau rame jadi parno gitu deh, apalagi aku kan bawa anak-anak. Ya mau gimana lagi ya bun, anak-anak gak ada yang jagain, jadi dibawa aja deh. Bismillah, gak apa-apa, yang penting tetap patuhi protokol kesehatan. Makan dulu kita guys. Ini bubur ayam favorit. Sekarang ada cabangnya di Ring Road. Bubur ayam cabang stasiun. Bubur ayam Cirebon. Ada ketopraknya juga. Mantap. Mari makan. Oke, aku udah sampai di supermarketnya. Jadi ini tuh di mall gitu ya teman-teman. Sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Nah ini kita mau langsung masuk ke supermarketnya. Seperti biasa dicek suhu, terus dikasih sarung tangan plastik. Contohnya apa, Mas? Yang atas apa itu? Ya, Guys, kita udah selesai belanjanya. Sekarang lagi di kasir. Oke teman-teman, jadi ini aku udah sampai di rumah. Tadi aku baru selesai belanja bulanan ya. Nah di sini aku mau sedikit sharing bagaimana cara aku mengelola keuangan. Nah sebelumnya aku tuh suka males nulis catatan pengeluaran gitu. Jadi bener-bener lupa uang aku tuh lari kemana aja gitu. Ada yang sama nggak sih? Nah sebulanan ini aku rajin nyatet pengeluaran aku pakai aplikasi buku kas. Menurut aku aplikasi ini recommended banget karena benar-benar mudah banget digunakan. Terus kita kan jadi nggak usah nulis-nulis pakai pensil gitu loh. Ini bisa kita tulisnya pakai HP. Kalau HP kan emang setiap saat ya kita sering pegang gitu. Jadi benar-benar memudahkan banget. Terus udah gitu datanya tuh 100% aman. Di aplikasi buku kas ini kita bisa mencatat transaksi, pengeluaran, pemasukan. Nah, terus kita juga bisa mencatat hutang piutang gitu loh, guys. Di situ akan terkalkulasi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Pokoknya ini keren banget deh aplikasinya. Teman-teman harus punya. Nah, aku mau nunjukin gimana cara penggunaan aplikasi buku kas ini. Simak terus videonya ya. Nah, aplikasi buku kas ini bisa di-download secara gratis di App Store maupun di Play Store ya, teman-teman. Terus aplikasi ini juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Oke, langsung aja aku mau tunjukin caranya. Nah, buat kalian semua yang belum tahu aplikasi buku kas, nih aku tunjukin cara pemakaiannya. Sebelumnya kita download dulu ya, bisa di App Store atau di Play Store juga bisa. Ini di downloadnya itu gratis ya mams. Kita cari buku kas. Nah yang lambangnya itu lebah kayak gini ya mams. Kalau udah ketemu kita download dulu.
Oke, ini udah selesai di-download. Sekarang kita buka aplikasinya ya. Langsung muncul seperti ini, kita izinkan aja. Nah, kelebihan dari aplikasi ini tuh gratis. Udah gitu 100% datanya bakalan aman gitu loh, Mams. Jadi tenang aja. Langsung aja ya kita mulai. Klik ayo mulai. Nah, yang pertama ini kita isi nomor telepon dulu ya, Mams. Nanti kita bakal dikirimin kode OTP untuk verifikasi nomor telepon. Bisa melalui SMS, WhatsApp, atau telepon ya. Nah, kalau kita udah masukin kode OTP-nya bakalan muncul seperti ini. Yang pertama kita daftar akun baru. Ini bisa kita pilih penggunanya untuk bisnis atau pribadi. Nah, ini aku mau pilih yang pribadi ya. Oke, sebelumnya kita bisa isi dulu nama tokonya. Nah, ini contohnya nama tokonya itu Winda ya, namaku. Nah, di bawahnya itu ada pilihan kategori. Kita bisa pilih dua-duanya benar. Lalu kita klik simpan deh. Terus akan muncul seperti ini. Nah, kita klik nih tambah transaksi. Sekarang aku mau catat pengeluaran hari ini. Contohnya ya, tadi aku habis belanja itu totalnya 750.000. Terus kita bisa pilih kategori persediaan ya. Klik persediaan. Nah, di bawahnya ini ada keterangan, misalnya belanja bulanan. Terus di bawahnya tuh ada tanggalnya nggak aku ubah karena emang hari itu juga. Nah, terus di sini kita bisa masukin lebih detail lagi nih, kita belanja apa aja di situ. Misalnya ada popok anak, susu anak, terus ada susu UHT, ada telur, ada deterjen dan lain-lain gitu ya. Pokoknya dicatat di situ dan berapa jumlahnya gitu ya. Oke, simpan. Nah, di bawahnya kita bisa isi metode pembayaran. Ini aku pakai debit. Nah, habis itu udah selesai, kita bisa simpan. Jadi akan tersimpan seperti ini. Oke, lanjut. Aku mau tambah lagi nih transaksi. Tadi aku habis beli peralatan dapur gitu, totalnya 75.000. Dan seperti biasa kita isi keterangannya, terus tanggal, jumlah barangnya, habis itu kita pilih metode pembayarannya ya. Ini aku pakai yang tunai. Simpan deh. Nah, seperti ini akan tersimpan juga. Pokoknya setiap pengeluaran kita bisa catat di sini, bisa tersimpan di sini. Nah, ini itu ada detailnya ya guys. Kalau kita klik panah ke bawah itu bakal ada detailnya. Nanti muncul seperti ini kalau diklik. Tuh ya, belanja bulanan ini akan muncul detailnya gitu. Nah, yang paling bawah itu kan ada pilihan transaksi, hutang, dan profil. Nah, di bagian profil ini kalau kita klik ini ada kartu nama gitu loh guys. Jadi kita bisa bikin kartu nama. Nah, kartu nama ini kita bisa isi lebih lengkap lagi ya data kita, misalnya nama lengkap, terus nomor telepon, ada email, ada nama perusahaan dan alamat perusahaan. Ini coba aku isi ya. Oke, kalau udah diisi kita simpan. Nah, seperti ini jadinya. Ini lebih lengkap lagi ya. Nah, kartu nama ini bisa dibagikan ke sosial media. Contohnya seperti ini, kita klik yang bagikan kartu nama. Nah, nanti muncul seperti ini, kita bisa share di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Di bawahnya kartu nama ini ada unduh laporan. Jadi kita bisa ngunduh laporan nih pakai PDF ya. Caranya langsung aja diklik. Misalnya kita mau lihat yang laporan laba rugi, terus kita langsung klik unduh. Oke, ini bakalan keluar laporannya seperti ini. Ini laporan pengeluaran yang aku catat tadi ya. Ada pengeluaran perintilan dapur, belanja bulanan, ada catering juga ya. Nah, ini aku kembali ke menu transaksi baru. Ini aku mau catat pemasukan nih, misalnya aku terima gaji 3 juta. Nah, ini kita catat di penjualan ya teman-teman. Di menu penjualan kita catat 3 juta, terus kemudian kita catat juga keterangannya, misalnya gaji bulan Desember.
Oke, kita atur tanggalnya. Misalnya di tanggal 25 aku dapat gajinya gitu ya. Nah, kita langsung simpan aja dan ini ada invoice-nya gitu loh, teman-teman. Jadi kita kalau misalnya ada penjualan atau ada pemasukan gitulah ya, itu nanti kita akan dapat invoice-nya. Oke, kalau kembali ke menu transaksi, ini udah tercatat semua pengeluarannya, pemasukannya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk bisnis gitu ya. Jadi nanti untuk keuntungannya juga akan tercatat di situ. Bakal terkalkulasi secara otomatis. Jadi ini tuh mudah banget deh pokoknya gunainnya. Nah, kalau misalnya kita ada bisnis sampingan, kita bisa tambahkan nih. Kita pilih menu yang bisnis ya. Nah, di sini kita isi nama bisnisnya. Misalnya Hijazi Indonesia ya, nama toko atau nama bisnisnya gitu. Terus nomor teleponnya udah, dan kategori bisnisnya itu apa? Misalnya kesehatan dan kecantikan ya. Kita pilih, klik. Lalu kita simpan, dan di sini ada transaksi baru ya. Ini aku mau catat pengeluaran nih, misalnya aku belanja untuk modalnya gitu ya. Ini aku belanja untuk modal 200.000. Terus kita bisa kasih keterangannya. Belanja minyak telon misalnya ya. Nah, ini kita bisa pilih kategorinya itu persediaan. Terus kita bisa ganti tanggalnya. Nah, di sini kita bisa masukin detail barangnya. Misalnya minyak telon ada 5 pieces gitu ya. Nah, selanjutnya kita pilih metode pembayarannya. Aku pakai debit. Kita simpan deh. Nah, seperti ini kalau misalnya ada pengeluaran. Terus aku ada penjualan nih ke satu orang, misalnya aku jual 50.000, dari harga pokoknya itu 40.000. Nah, di situ langsung ada tertera keuntungannya 10.000. Ini kita kasih keterangan, misalnya aku jual ke Ibu Siska. Nih, ya kan? Terus tanggalnya bisa diganti. Dan ini detail barangnya ya, minyak telon. Pembayarannya melalui apa? Misalnya debit gitu ya. Terus kita bisa pilih kontak orangnya. Nah, terus kita juga bisa kasih keterangan lunas atau belum lunas. Misalnya ini aku mau kasih keterangan udah lunas aja deh. Oke, kita simpan. Nah, muncul invoice-nya. Ini invoice-nya bisa kita kirim ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba ke menu hutang ya. Kalau misalnya ada yang hutang ke kita klik yang ini. Lanjut tambah pelanggan. Terus kemudian kita isi kontak pelanggannya. Misalnya siapa ya? Inilah yang ada di sini ya, Adita. Lanjut. Nah, di sini kita misalnya memberi ya, atau ngasih hutang. Misalnya dia hutang 50.000 dengan catatan minyak telon gitu ya. Minyak telon. Kita bisa pilih, bisa klik kirim pesan gratis bukti transaksinya. Ini aku klik. Tanggalnya ya kita bisa atur tanggal berapa, simpan. Next. Kemudian ini kita simpan transaksinya. Nah, ini bakalan tersimpan, kita memberi segini. Kita lihat nih laporan hutangnya di PDF, bisa kita unduh.
Nah, di sini akan tertera laporan hutangnya. Nih, kita memberi 50.000. Kita kembali ke menu semula. Nah, di hutang ini juga kita bisa ingatkan pakai WhatsApp misalnya ya. Nah, kita bisa klik kontak yang mau dikirimin pesan ini. Nih, nanti ada tulisannya secara langsung, kamu masih memiliki transaksi belum lunas sebesar 50.000. Cek transaksimu selengkapnya di buku kas. Nah, ini kita bisa kirim. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita mau atur tanggal jatuh temponya, bisa banget ya. Kita klik yang atur tanggal jatuh tempo ini. Ini misalnya jatuh temponya tanggal 31. Simpan. Nah, nanti akan ada tertulis tagih pada 31 Desember. Seperti itu. Nah, ini gampang banget ya. Kalau misalnya emang ini udah dilunasin, kita tinggal klik lunaskan. Nah, terus kita bisa kirim buktinya juga. Nanti akan dikirim pesan, terima kasih kamu sudah melakukan pembayaran sebesar 50.000. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah banget ya aplikasi ini. Nih, kita bisa lihat nih ada jatuh tempo itu berapa aja. Misalnya yang terlambat berapa, yang hari ini berapa, terus mendatang. Nah, karena tadi aku aturnya jatuh tempo tanggal 31, jadi ada di menu mendatang ini ya, 1. Nah, klik ini ada laporannya ya, Adita hutang pelanggan 50.000. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi buku kas, keuangan aku tuh jadi tersusun lebih jelas gitu ya. Larinya kemana aja, terus misalnya kita ngasih hutang atau kita hutang kemana, kita tuh akan tahu gitu. Nah, jadi segini aja videonya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. See you on my next video. Dadah!